Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Titi Mintarsi. Saya dari Kampus Politeknik Piksi Input Serang, dari jurusan Diploma Akuntansi. Saya di sini akan meresum beberapa materi yang telah saya pelajari, yaitu dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, yang pertama kita akan membahas keterampilan menulis. Ada beberapa yang akan saya jelaskan dari keterampilan menulis, yaitu yang pertama, pengertian dari keterampilan itu sendiri, yang kedua, pengertian keterampilan menulis, yang ketiga, tujuan menulis, yang keempat, manfaat menulis, yang kelima, menulis sebagai proses, dan yang terakhir, cara menulis dengan baik dan benar. Jadi, keterampilan merupakan suatu kemampuan di dalam menggunakan akal, pikiran, ide, serta kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, atau membuat sesuatu itu menjadi lebih bermakna, sehingga dari hal tersebut menghasilkan sesuatu nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Maka keterampilan ini harus terus dikembangkan atau dilatih secara terus-menerus supaya dapat menambah kemampuan seseorang menjadi lebih ahli atau profesional di dalam salah satu bidang tertentu. Oke, langsung saja ke pengertian menulis. Menulis merupakan kegiatan menyampaikan pesan atau komunikasi dengan menggunakan bahasa tulis sebagai suatu keterampilan berbahasa dan konferensi penulisan lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa menulis adalah salah satu cara manusia dalam berkomunikasi selain mendengar, membaca, dan berbicara. Sehingga keterampilan menulis dapat diartikan sebagai salah satu jenis keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Lanjut yang kedua, yaitu tujuan menulis. Setiap penulis harus mempunyai tujuan yang jelas dari tulisan yang akan ditulisnya, karena dengan adanya tujuan yang jelas, maka akan membimbing seseorang dalam usahanya membuat tulisan yang baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan menulis yaitu agar pembaca melihat dan mengetahui 15% mengerti dan memahami nilai-nilai dalam sebuah tulisan sehingga pembaca ikut berpikir, berpendapat, atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan tulisan. Selanjutnya, manfaat menulis. Nah, sebagai alat komunikasi yang tidak langsung, menulis sangat penting bagi pendidikan karena memudahkan para pelajar berpikir kritis. Menurut pendapat Muhammad Yunus dan Suparno, mengemukakan bahwa ada 4 manfaat dalam menulis, yaitu yang pertama, meningkatkan kecerdasan, yang kedua, meningkatkan daya inisiatif dan kreativitas, yang ketiga, menumbuhkan rasa keberanian atau percaya diri, dan yang keempat yaitu mendorong kemauan dan mengumpulkan bahan-bahan serta memecahkan suatu masalah. Selanjutnya yaitu menulis sebagai proses. Menurut Muhammad Yunus dan Suparno, menulis merupakan suatu proses kemampuan, pelaksanaan, dan hasilnya diperoleh secara bertahap. Ada 2 tahapan dalam menulis, yaitu yang pertama, tahap pra-penulis, dan yang kedua, tahap pasca penulisan. Jadi, tahap pra-penulisan ini merupakan fase persiapan menulis, fase mencari, menemukan, dan mengingat kembali pengetahuan atau pengalaman yang diperoleh dan ditemukan penulis. Penghalusan dan penyempurnaan draft karangan pertama yang dihasilkan. Kegiatan ini terdiri dari penyuntingan dan perbaikan atau revisi. Selanjutnya yang terakhir yaitu cara menulis dengan baik dan benar. Ada beberapa di antaranya. Yang pertama, melatih menulis efektif butuh waktu. Ketika seseorang menginginkan hasil karyanya itu baik ataupun bagus, maka semua itu butuh waktu. Yang kedua, sering membaca. Sering membaca membuat kita jadi terbiasa dengan kata dan makna. Yang ketiga, kumpulkan dan olah ide. Yang keempat, tentukan topik secara jelas. Yang kelima, gunakan kata-kata yang simpel agar mudah dipahami. Yang keenam, buat kalimat pendek. Yang ketujuh, jangan bertele-tele. Dan yang terakhir, edit dan revisi berkali-kali. Yang kedua yaitu keterampilan membaca. Di sini saya akan menjelaskan 3 isi pokok dari membaca. Yang pertama yaitu pengertian membaca, yang kedua
jenis-jenis membaca, dan yang ketiga, tujuan dari membaca. Keterampilan membaca memiliki 4 aspek yang terdiri dari keterampilan berbicara, keterampilan mendengarkan, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis, yang dimana jika keempat aspek tersebut menjadi kebiasaan akan memberikan banyak keuntungan, terutama bagi kamu yang fokus di dunia akademik literasi. Membaca adalah suatu keterampilan yang kompleks, yang rumit, yang mencakup rangkaian yang lebih kecil, dan membaca juga adalah suatu proses untuk memperoleh yang disampaikan penulis melalui kata-kata dalam bahasa tulis. Selanjutnya, jenis-jenis membaca. Menurut Taringan 2008, keterampilan membaca memiliki beberapa jenis, di antaranya membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring, ketika seseorang membaca dengan melafalkan atau menyuarakan suara mereka. Biasanya membaca dengan nyaring banyak atau sering dilakukan oleh pelajar yang masih sekolah dasar kelas 1 atau 2 karena tahap usia mereka memang sedang dalam tahap belajar membaca. Sedangkan membaca dalam hati lebih sering dilakukan oleh mereka yang memiliki keterampilan membaca yang lebih baik dan lancar membaca. Membaca dalam hati sendiri terbagi menjadi membaca secara ekstensif dan membaca secara intensif. Dikatakan membaca ekstensif ketika seseorang membaca secara lebih luas, sedangkan yang dimaksud dengan membaca intensif adalah membaca secara teliti. Keterampilan berbicara. Berbicara merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat produktif. Ada 3 jenis situasi dalam berbicara, yaitu interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Interaktif yaitu misalnya percakapan secara tatap muka dan bisa berbicara melalui telepon. Semi-interaktif yaitu misalnya Alam berpidato di hadapan umum secara langsung. Dan non-interaktif misalnya yaitu berpidato melalui radio ataupun televisi. Selanjutnya yaitu keterampilan menyimak. Menyimak merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat reseptif. Dengan demikian, menyimak tidak sekedar kegiatan mendengarkan tetapi juga memahaminya. Ada 2 jenis situasi dalam menyimak, yaitu situasi menyimak secara interaktif dan situasi menyimak secara non-interaktif. Menyimak secara interaktif terjadi dalam percakapan tatap muka dan percakapan di telepon atau sejenisnya, sedangkan menyimak secara non-interaktif yaitu mendengarkan radio, TV, film, khutbah, atau menyimak dalam acara-acara seremonial. Cukup sekian dari video yang saya buat. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.